Hai, halo kawan, kita jumpa kembali di channel Cams73. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah atau salah satu tragedi yang terjadi di Indonesia. Tepatnya yaitu tragedi di Ambon kurang lebih sudah 24 tahun yang lalu. Tapi di sini kali ini saya tidak akan menceritakan tentang kronologi bagaimana tragedi itu terjadi. Namun kali ini saya akan menceritakan bagaimana dua tokoh agama yang menjadi isu terjadinya tragedi di Ambon ini, yaitu tokoh dari agama Kristen dan tokoh dari agama Islam. Oke kawan, sebelum kita mulai, jangan lupa seperti biasa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Nah baik kawan, cerita kali ini yaitu tentang dua tokoh agama Islam dan agama Kristen, di mana dua tokoh sentral ini yang menjadi salah satu penyebab di mana mereka terpengaruh oleh isu-isu dan hasutan-hasutan yang menyebabkan konflik ini terjadi. Nah kawan, cerita ini saya mulai dari seorang pendeta yang bernama J.K. Manuputi, di mana dia merupakan salah satu tokoh Kristen, salah satu pendeta yang disegani waktu itu, di mana dia memang tidak membawa senjata atau tidak berperang di garis depan, namun dia percaya bahwa doa dan berkatnya lebih dahsyat dibandingkan senjata itu sendiri. Dia merasa dengan memberkati, mereka percaya bahwa inilah yang dinamakan perang suci. Karena apa? Konflik paling berdarah di Indonesia dengan korban lebih dari 5.000 orang meninggal membuat banyak orang tak punya waktu untuk berpikir secara rasional dan hanya dapat bertahan, bunuh atau dibunuh. Itu yang dikatakan oleh J.K. J.K. memang terlibat dalam konflik untuk memotivasi Kristen mempertahankan hidup dan milik mereka. Sejak konflik pecah pada Januari 1999, pendeta J.K. ini sempat mengalami masa terombang-ambing, membela komunitasnya atau melihat konflik sebagai bencana kemanusiaan. Dan beberapa bulan setelah kerusuhan pecah, J.K. saat itu mendapatkan undangan dari Sinode Gereja Presbyterian di New York, dan inilah yang seolah memanggang sekujur tubuhnya saat itu. Kenapa? Karena pada saat dia datang ke Amerika Serikat pada April 1999, ia hanya menceritakan tentang korban dari pihak Kristen. Pernyataan inilah yang mengundang pertanyaan. Mengapa Anda hanya bercerita tentang Kristen yang menjadi korban di Maluku? Padahal staf kami baru kembali dari Indonesia dan kami melihat bukan hanya orang Kristen, tapi dari pihak Muslim atau dari pihak Islam sendiri juga banyak sekali jatuh korban. Itu yang dikatakan oleh pihak gereja di Amerika Serikat pada waktu itu. Dari pertanyaan inilah si J.K. menjadi tertunduk malu, gelagapan, dan diam seribu bahasa. Nah, dari inilah yang menjadi salah satu awal perjalanannya melihat konflik sebagai bencana bagi masyarakat Maluku secara keseluruhan, bukan karena konflik agama. Dia mulai berpikir untuk menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan pihak Muslim untuk ikut mengupayakan perdamaian. Perjalanan panjang ini kemudian membawanya bertemu dengan para pemuka Muslim yang salah satu di antaranya ialah Ustadz Abidin Wakano. Kemudian perjalanan ini membawa keduanya untuk bersahabat dan berupaya menjadi panutan untuk berikan pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat Maluku yang berkonflik. Mereka berupaya memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa damai itu lebih indah, damai itu lebih baik daripada kita berperang, dan kita harus bisa saling menghilangkan benci dan dendam antara umat Islam dan umat Kristen. Itulah yang menjadi tekad
bagi keduanya untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat Maluku. Karena Pendeta Jeki dan Ustadz Abidin merasa dialah yang mendidik pemuda-pemuda untuk maju ke medan perang dan selalu mengobarkan semangat kebencian kepada masing-masing musuhnya. Sejumlah anak muda yang mereka didik yaitu Ronald Reagan yang menjadi pemimpin komandan pasukan anak Kristen dan Iskandar Slamet yang tergabung dalam pasukan jihad. Saat itu Ronald berusia kurang lebih 10 tahun saat mulai masuk ke medan tempur, dan Iskandar saat itu berumur kurang lebih 13 tahun. Setelah konflik mulai mereda dan disusul dengan perjanjian Malino pada 2002, mereka mengalami suatu trauma yang mendalam atas pengalaman yang mereka alami pada saat itu. Di tengah-tengah masyarakat yang terpecah, mereka justru dituduh sebagai bagian penyebab kerusuhan. Dulu mereka dianggap sebagai pahlawan karena mereka maju ke medan pertempuran di garis depan, nyawa taruhannya. Bahkan dulu mereka dianggap sebagai Tuhan kedua dalam medan pertempuran. Dan setelah konflik, memang mereka dikucilkan, cerita Ronald. Kalau tak ada kita saat itu, apakah kalian masih ada? Tidak ada daerah Kristen yang bisa bertahan berapa belas tahun, atau daerah Muslim yang bisa bertahan. Saya tak tahu kenapa orang berpikir seperti itu. Memang sakit rasanya hati ini, tambahnya. Sementara Iskandar lari ke narkoba untuk menghilangkan stresnya. Dia menjadi bandar dan pemakai. Sejak perjanjian damai Malino 2002, gejolak masih terjadi beberapa kali dan suasana masih begitu rentan. Kemudian kedua mantan kombatan anak dan bekas musuh ini bertemu dalam salah satu acara lintas damai yang melibatkan Lembaga Antar Iman Maluku sebagai wadah yang diorganisir Pendeta Jeki dan Ustadz Abidin. Jeki pun mengatakan, saat masuk ke Young Ambassador for Peace dalam salah satu acara lintas damai yang melibatkan Lembaga Antar Iman Maluku, bertemu dengan mantan fighter atau pejuang jihad mini, mereka sempat bertegang, tapi selalu ada pengaman dari mereka yang telah membangun relasi sebagai sahabat Muslim dan Kristen. Nah, dalam pertemuan ini, para mantan tentara anak mengungkapkan pengalaman dan perasaan masing-masing. Mereka semuanya bercerita, saling mengungkapkan isi hatinya, pengalamannya saat mereka terlibat dalam konflik waktu itu. Masing-masing mereka menuliskan apa yang terpendam saat itu, yaitu rasa kebencian, rasa dendam. Mereka tuliskan dalam sebuah kertas, kemudian mereka membakarnya. Sementara Ronald mengatakan saat itu tak ada kemarahan, tapi merasa bersalah. Saya minta maaf kepada orang Muslim yang pernah saya bunuh. Saya minta maaf untuk semua orang Muslim. Dan saya katakan, bukan saya saja yang membunuh, tapi semua orang saat itu membunuh. Prinsipnya adalah bila tak membunuh akan dibunuh. Kita tak tahu apa yang kita perbuat saat itu. Dan seandainya kalau kita tahu pun, kita tak akan lakukan, kata Ronald. Pendeta Jeki mengatakan saling bertemu antara mantan tentara anak Muslim dan Kristen ini merupakan salah satu langkah awal untuk memulihkan trauma dan sekaligus membangkitkan rasa saling percaya antara dua komunitas yang terpecah. Mereka juga diajak keluar Ambon, ke Yogyakarta, Jakarta, dan juga Filipina dalam berbagai kegiatan untuk menceritakan pengalaman sebagai bekas kombatan anak. Sementara kata Ustadz Abidin, melalui perjumpaan secara intensif ini, mereka saling memahami bahwa mereka sebenarnya menjadi korban. Anak-anak seusia mereka yang juga mengalami korban yang sama, kakek, nenek, saudara, sahabat yang meninggal atau bahkan kampung halaman yang dibakar. Dari situ mereka berjumpa dan ternyata mereka menyadari mereka memiliki nasib yang sama. Nah, proses untuk kembali merajut kepercayaan ini dilanjutkan dengan saling berkunjung ke wilayah masing-masing. Jadi mereka berdua saling berkunjung. Salah satunya adalah ke wilayah kaum Muslim, kemudian yang satunya lagi ke wilayah kaum Kristen. Perjalanan mereka untuk melintas batas memang sangatlah berat karena mereka
menyadari saat itu bahwa tidak mudah membawa pesan perdamaian sekalipun konflik sudah mulai mereda. Abidin mengatakan bahwa mereka bisa tinggal di rumah laskar jihad, dan dari situlah anggapan bahwa yang berjenggot itu jahat mulai memudar. Di situ Ronald bertemu dengan seorang ustadz yang sebelumnya dia anggap seorang ustadz adalah identik dengan teroris. Dan pertemuan ini merubah perspektif berpikirnya terhadap orang yang semula dianggap jahat. Nah, persahabatan dan saling percaya antara ustadz dan pendeta ini menjadi kunci bagi anak-anak muda untuk membangkitkan kembali rasa saling percaya antar sesama. Saat mereka kembali ke komunitas masing-masing, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang masih memendam rasa dendam dan rasa benci. Kemudian mereka mengajak untuk saling mengunjungi, saling berdialog, dan saling memberikan kepercayaan. Mereka semua melihat persahabatan antara pendeta Jeki dan Ustadz Abidin seperti layaknya keluarga. Dan itu merubah citra Muslim dan Kristen di hadapan mereka semua. Mereka mempertemukan teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Kemudian dia mulai membandingkan dengan apa yang mereka rasakan sebelumnya dan apa yang mereka pahami sebelumnya. Saat itulah rasa percaya perlahan mulai tumbuh. Mereka mulai percaya Ustadz Abidin sebagai panutan untuk bisa dipercayai, dan pendeta Jeki juga sebagai panutan untuk mereka percayai juga. Secara perlahan kesadaran dan kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka, dan mereka sama-sama merasakan bahwa mereka hancur, mereka rugi, itu adalah dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Namun trauma masa lalu masih belum tuntas, belum selesai. Orang masih mengingkari atas apa yang terjadi di masa lalu. Belum ada penyembuhan secara kolektif. Dari ratusan mantan kombatan anak yang terlibat dalam konflik Maluku, diperkirakan hanya sekitar 50 yang mengalami proses pemulihan dan menjadi duta damai melalui gerakan yang dinamakan provokator perdamaian. Banyak lainnya yang terlibat dalam dunia keras, preman, atau menjadi penagih hutang di kota-kota besar. Bagi Ronald dan Iskandar dan sejumlah kecil mantan kombatan muda lainnya, penghargaan terhadap apa yang mereka lakukan saat ini juga menjadi faktor kunci. Di lapangan selain beragam aktivitas ini, Ronald dan Iskandar serta teman-teman mereka juga sibuk mencegah tersebarnya ujaran dan isu kebencian lewat media sosial untuk menjaga kebersamaan masyarakat yang pernah terluka parah akibat kerusuhan paling berdarah di Indonesia ini. Nah, itulah kawan, sekelumit cerita dan sejarah yang pernah terjadi di negeri ini. Dan semoga kedepannya tidak akan ada lagi konflik-konflik berdarah yang hanya akan menghancurkan mereka sendiri, hanya akan menghancurkan kita sendiri. Dan semoga kita bisa menjadi duta-duta perdamaian bagi Indonesia dan bagi dunia. Salam perdamaian.